Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN anakku sekalian. Pada pertemuan kedua di bab kedua ini ya, kita akan mempelajari tentang ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar kita mengenai warga negara dan penduduk. Dari sebelumnya kita sudah membahas ketentuan dalam Undang-Undang Dasar mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anakku sekalian, mengawali materi kali ini coba perhatikan gambar berikut. Nah, nih kira-kira gambar apa? Ya, itu merupakan gambar KTP ya, kartu tanda penduduk. Nah, sekalian, mengapa ya kita harus memiliki KTP? Nah, apakah kalian memiliki KTP? Nah, nih coba apa saja syarat untuk memiliki KTP? Apa perlunya kita memiliki KTP ya? Coba kalian tuliskan jawaban kalian di komentar video YouTube ini. Nah, anakku sekalian, ketentuan tentang warga negara dan penduduk ini di dalam Undang-Undang Dasar kita diatur di dalam pasal 26 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di ayat 1 pasal 26 itu ya dikatakan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara lah itu. Nah, di ayat kedua itu disebutkan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Di ayat ketiga itu disebutkan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur di dalam undang-undang. Nah, undang-undang kita yang mengatur tentang ya warga negara penduduk ini atau warga negara ini ya, itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, anakku sekalian, pada pasal ini ya, ayat 1, 2 dan 3 ini kita tentu dapat memahami siapakah warga negara ya, siapakah penduduk. Nah, untuk lebih memahami itu ya dari isi daripada undang-undang, coba kalian juga tuliskan di komentar YouTube ya. Nah, siapa sebenarnya warga negara itu? Siapa yang tidak disebut atau bukan warga negara ya? Siapa penduduk dan siapa yang disebut bukan penduduk Indonesia? Lalu apa bedanya warga negara dengan penduduk? Nah, ini coba kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, aku sekalian ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 tentang 2006 tentang kewarganegaraan ya, maka yang menjadi atau seseorang bisa menjadi atau dianggap sebagai warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Banyak sekali ketentuannya. Yang pertama ya adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang ini atau undang-undang tersebut ini menjadi warga negara Indonesia. Dua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu seorang warga negara asing atau sebaliknya. Nah, dari beberapa tiga hal yang sudah saya bacakan ini, kita dapat memahami bahwa ya, menurut undang-undang ini yang disebut atau yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang sebelum berlakunya undang-undang ini sudah menjadi warga negara Indonesia, atau seorang anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah ibu. Nah, misalkan saya ya, ayah ibu seorang warga negara Indonesia, maka otomatis saya yang lahir dari keluarga ini ya menjadi warga negara Indonesia. Atau sebaliknya, ada seseorang lahir dari seorang ayah WNI warga Indonesia atau seorang ibu warga negara asing, atau sebaliknya ya, bapaknya seorang warga negara asing atau ibunya seorang warga negara Indonesia, maka anak yang lahir dari keluarga ini juga dianggap sebagai warga negara Indonesia. Lah, ada banyak ketentuan lain ya yang dianggap sebagai warga negara Indonesia. Misalkan apa? Ada anak yang baru lahir ya, yang nomor 9 itu ditemukan di wilayah negara Indonesia. Maka anak itu sebelum ya, karena ditemukan tidak diketahui ayah ibunya ya. Kalau tidak diketahui juga ayah ibunya ini berkewarganegaraan apa, maka anak tersebut ya menurut undang-undang ini diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada banyak ketentuan lain, silakan kalian baca ya di sini maupun di buku paketnya. Nah, anakku sekalian ya, di dalam menentukan ya status kewarganegaraan seseorang ini ada asas-asas yang menentukan ya, yang dijadikan patokan ya. Nah, asas ini ya adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara. Nah, tiap negara ini berbeda di dalam menentukan dasar berpikir untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai warga negaranya, siapa yang dianggap bukan sebagai warga negaranya. Nah, ada dua, yaitu asas ius sanguinis yang mendasarkan pada asas keturunan dan asas ius soli
yang mendasarkan asas kedaerahan atau tanah kelahiran. Nah, asas ius sanguinis ini merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Nah, contoh misalkan ya, seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, ya, maka ia adalah warga negara B, ya, ikut kewarganegaraan orang tuanya, karena orang tuanya berkewarganegaraan B. Nah, ini namanya asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Jadi seorang anak itu ikut kewarganegaraan orang tuanya, ya. Tidak diperhatikan atau tidak dianggap anak itu dilahirkan di mana, ya. Pokoknya orang tuanya itu warga negaranya apa, ya itu adalah warga negara anak tersebut. Nah, kalau asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ini berdasarkan tempat kelahirannya atau daerahnya di mana dia dilahirkan, ya. Nah, misalkan seorang anak dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia diakui sebagai warga negara B, ya, warga dari negara di mana, ya, dia dilahirkan. Nah, negara itu mengakui seorang anak yang dilahirkan di negaranya, walaupun orang tuanya bukan warga negara di negara tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan asas ius soli, menentukan asas kewarganegaraan berdasarkan di mana dia dilahirkan. Nah, setiap negara ini berbeda-beda di dalam menentukan asas kewarganegaraan bagi warga negaranya. Nah, anakku sekalian, adanya perbedaan tersebut, ya, asas tersebut di dalam menentukan kewarganegaraan seorang ini dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan, beberapa hal, ya, terkait dengan kewarganegaraan seseorang, ya. Kemungkinannya itu bisa saja itu apatrid dan bisa saja itu bipatrid. Apa itu apatrid? Apatrid yaitu bisa saja seseorang itu, ya, tidak memiliki kewarganegaraan. Kok bisa? Ya bisa saja. Misalkan, ya, seorang keturunan bangsa A, ya, yang menganut asas ius soli, ya. A ini menganut asas ius soli, artinya dia berkewarganegaraan di mana dia dilahirkan, ya. A ini lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka seorang yang ini, ya, seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli, ya, ini lahir tanpa status kewarganegaraan. Nah, oke, misalkan, ya, ini misalkan warga keturunan Inggris, misalkan, ya, menganut asas ius soli, orang Inggris lahir di Indonesia, misalkan, melahirkan, ya, seorang keluarga berkewarganegaraan Inggris, ya, melahirkan anak di Indonesia. Nah, maka anak tersebut, ya, menurut hukum di Inggris misalkan itu tidak dapat diakui sebagai warga negara Inggris karena tidak dilahirkan di Inggris, ya. Juga tidak bisa diakui sebagai warga negara Indonesia karena kedua orang tuanya itu adalah orang Inggris. Nah, ini bisa saja kemungkinan ini terjadi. Kemudian yang kedua yaitu bipatrid. Apa, ya? Kemungkinan yang kedua itu adalah seseorang itu bisa double kewarganegaraannya, artinya memiliki dua kewarganegaraan. Contoh misalkan seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli, misalkan orang Indonesia atau orang Cina lah, ya, orang Cina misalkan ini menganut asas ius sanguinis, ya, keluargaan, ya, bekerja di Inggris kemudian melahirkan anak di Inggris, maka menurut, ya, asas kewarganegaraan ini dia diakui sebagai warga negara, ya, orang tuanya, ya, yang menganut asas ius sanguinis, dan juga ia diakui sebagai warga negara Inggris karena negara tersebut menganut asas ius soli. Siapapun yang dilahirkan di negara tersebut diakui sebagai warga negaranya. Nah, ini kemungkinan dari perbedaan dalam menentukan asas kewarganegaraan. Nah, anakku sekalian, ya. Lalu bagaimana dengan asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia, ya, menurut ketentuan di dalam undang-undang, ya, tentang kewarganegaraan, Indonesia menganut setidaknya ada 4, ya. Yang pertama asas ius sanguinis, ya, yaitu asas menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan, ya. Indonesia berdasarkan keturunan. Kemudian asas ius soli terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dilahirkan, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi, ya. Misalkan anak ditemukan dilahirkan di Indonesia, ya, tapi tidak diketahui orang tuanya, kewarganegaraan orang tuanya, maka anak itu karena lahir di Indonesia, ya, diakui sebagai warga Indonesia sampai nanti diketahui asal usul dari orang tua anak tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah asas kewarganegaraan tunggal, artinya negara kita ini tidak mengakui seseorang memiliki kewarganegaraan double, artinya Indonesia menganut tunggal, satu kewarganegaraan. Tidak boleh warga Indonesia ini
berstatus dua kewarganegaraan, satu Indonesia, satu negara lainnya. Kemudian yang keempat ya, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ya, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalkan ya, orang Indonesia ya lahir di Inggris tadi contohnya, yang bisa double, maka nanti ketika dia dewasa ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, maka dia nanti harus memilih apakah dia terus menjadi warga negara Indonesia ataukah akan memilih warga negara tempat di mana dia dilahirkan. Nah, ini tidak boleh nanti kalau sudah cakap di dalam hukum umur 17-18 itu tidak boleh memiliki double kewarganegaraan. Lah ini asas-asas yang dianut bangsa Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan bagi warganya ya. Nah, anakku sekalian ya, kita ke naturalisasi atau kewarganegaraan. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa ya, warga negara Indonesia adalah penduduk bangsa Indonesia asli. Ya, ini secara otomatis ya menjadi warga negara Indonesia. Ada juga orang bangsa asing ya yang bisa saja menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya dengan mengajukan permohonan dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Ini adalah yang disebut dengan proses naturalisasi. Ini seperti Christian Gonzalez misalkan ya. Nah, proses naturalisasi ini memiliki beberapa syarat ya. Misalkan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin ya. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut pernah di Indonesia ya. Secara jasmani dan rohani dapat berbicara atau berbahasa Indonesia dan sebagainya. Silakan itu diperhatikan dan dibaca ya. Nah, syarat-syarat ini ya, ini harus dimiliki seseorang apabila ingin menjadi ya atau memohon kepada pemerintah Indonesia untuk menjadi warga negaranya. Inilah yang disebut dengan proses naturalisasi. Nah, permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi ini ya, ini bisa naturalisasi biasa ya, setelah selektif. Jadi dia harus melakukan tindakan-tindakan hukum ya, sesuai dengan persyaratan tadi ya. Nah, atau juga bisa naturalisasi biasa ini atau yang disebut dengan setelah selektif ini dia berusaha untuk menentukan kewarganegaraannya, seperti juga orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, maka dia harus menentukan nanti secara hukum memilih warga negara mana ya. Nah, maka orang yang melalui proses naturalisasi biasa ini atau setelah selektif ini memiliki hak memilih nanti mau memilih yang mana ya, memilih status kewarganegaraan negara A status kewarganegaraan negara B. Kemudian yang kedua itu naturalisasi istimewa atau setelah pasif. Nah, ini biasanya diberikan kepada ya seseorang yang istimewa juga ini, atau juga bisa dikatakan ini tanpa melalui tindakan-tindakan hukum seperti setelah aktif. Untuk menjadi warga negara dia harus melakukan tindakan hukum. Nah, naturalisasi istimewa ini ya diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada warga negara, kepada Republik Indonesia dengan alasan kepentingan negara ya, tapi ini harus memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah pasif ini juga dimaknai juga adalah tanpa upaya hukum, artinya dia secara otomatis sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, bagi yang melalui naturalisasi istimewa ini, maka dia bisa menolak hak repudiasi. Soal seseorang berjasa mau diberikan kewarganegaraan Indonesia, maka dia bisa menolak ya. Misalkan Pak Habibie misalkan dulu ya, diberikan hak untuk menjadi warga negara Jerman, misalkan bilang menolak misalkan ya. Nah, ini namanya penolakan, itu merupakan realisasi dari hak repudiasi, dia menolak ya. Nah, sekalian itu terkait dengan pewarganegaraan. Nah, seseorang yang telah memiliki status kewarganegaraan ini bisa saja kehilangan ya statusnya sebagai warga negara dari suatu negara. Nah, menurut undang-undang kita di Indonesia ini seseorang dapat saja yang sudah menjadi warga negara Indonesia ini bisa kehilangan kewarganegaraannya, artinya tidak diakui lagi sebagai warga negara Indonesia. Nah, hal ini terjadi apabila ya seseorang tersebut misalkan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Nah, misalkan ada satu orang warga negara Indonesia ya, dia mau menjadi atau memperoleh kewarganegaraan dari negara-negara lain, maka secara otomatis kalau dia mempertahankan kedua-duanya, maka menurut hukum kita ini tidak bisa. Artinya apa? Artinya secara otomatis kewarganegaraan dia sebagai warga Indonesia ini sudah hilang. Nah,
Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri ya. Misalkan tadi anak yang berstatus ganda ya, tidak mengurus dan lain sebagainya, dia tinggal di luar negeri misalkan, maka dengan sendirinya kewarganegaraannya sebagai warga negara itu hilang ya. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden misalkan ya. Ini menjadi ada banyak anak-anak dari warga negara Indonesia ini ya, ada ya, itu menjadi bagian daripada tentara negara asing, maka secara kewarganegaraan dia tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia ya. Masuk dinas negara asing misalkan ya, ini mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing misalkan, terus serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan ya untuk satu negara asing. Nah ini bertempat tinggal juga di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka tugas dinas dan lain sebagainya. Lah ini beberapa hal yang dapat menghilangkan status kewarganegaraan seseorang. Lah Nagus sekalian ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya nanti kita lanjut di forum diskusi WA dan juga komentar-komentar sebagaimana pertanyaan yang saya ajukan di awal video ini di komentar YouTube ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.